Republik Indonesia ke-73 tahun 17 Agustus tahun 2018 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara, pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina
Marilah kita bersama-sama menyanyikan cipta mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita. Semoga arwahnya diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyanyikan cipta, mulai. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka pecahan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Tuhan supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh sutradara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta perwujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membaca Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembinaan barisan diistirahatkan. Untuk menurut istirahat di depan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena pada hari ini kita dapat memperingati 73 tahun kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia. Rasa syukur ini tentu akan lebih bermakna apabila kita juga mengetuk relung hati kembali untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kemerdekaan, seraya berdoa agar Tuhan menempatkannya di tempat yang terbaik dan kita yang ditinggalkan dapat melanjutkan cita-cita kemerdekaan, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Insan pendidikan dan kebudayaan yang berbahagia, dalam rangka memenuhi janji kemerdekaan, khusus untuk memberi titik tekan diksi mencerdaskan kehidupan bangsa, kita mempercayai bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan perubahan menuju perbaikan, yakni Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian. Oleh karena itu, kita tak henti-hentinya melakukan upaya pembenahan bidang pendidikan agar jalan perubahan tetap pada rel yang benar, sehingga tidak hanya sesuai dengan arah cita-cita bangsa, tetapi juga dapat lari dengan cepat mengejar perkembangan zaman. Seperti diketahui, tahun ini kita memasuki tahun ke-20 era reformasi. Berbagai tatanan baru termasuk dalam kewenangan bidang pendidikan dan terdesentralisasi sudah terjadi. Namun perlu disadari, reformasi ternyata baru menyentuh perombakan konstitusional dan belum banyak menghasilkan perubahan paradigma, pola pikir, dan budaya kerja. Saatnya kita menyudahi transisi yang berkepanjangan ini dan memasuki era Indonesia yang demokratis, sejahtera, keadilan, dan bermartabat. Untuk mengimplementasikan amanat program kerja nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, maka reformasi pendidikan meliputi pembangunan fondasi karakter anak bangsa sejak jenjang pendidikan anak usia dini, memberi porsi lebih besar penguatan pendidikan karakter pada jenjang sekolah dasar, serta memberi perhatian pada revitalisasi kejuruan. Pemerataan pendidikan yang berkualitas dilakukan selain mengejar manfaat program Indonesia Pintar melalui ekon kartu Indonesia Pintar agar semua anak Indonesia bisa sekolah. Pemerintah juga telah menetapkan aturan zonasi yang tak hanya akan diterapkan pada penerima murid baru, tetapi juga untuk redistribusi guru, penataan fasilitas pendidikan, serta penataan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya di kota besar, namun juga di daerah-daerah terluar dan tertinggal. Kurikulum saat ini mengacu kepada kebutuhan daya saing bangsa, dengan visi menghasilkan lulusan yang mampu meningkatkan daya saing bangsa, yaitu lulusan yang bukan hanya mencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang kerja dengan karakter yang mulia. Pada waktu bersamaan, perhatian kita tertuju pada penguatan kebudayaan dan bahasa Indonesia yang difokuskan pada konservasi dan revitalisasi bahasa daerah yang terus digalakan. Hadirin yang saya muliakan, Presiden telah memberikan arahan agar mengencarkan pembangunan infrastruktur segera diikuti dengan penguatan sumber daya manusia. Hal ini juga tertuang dalam 4 pilar visi Indonesia tahun 2045, yaitu 1. Pembangunan
SDM dan penguasaan iptek. 2. Perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. Dan 4. Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah. Untuk itu, pembangunan SDM dalam bidang pendidikan diarahkan untuk mengantisipasi 2 hal. Pertama, menyiapkan SDM agar dapat beradaptasi dan hidup selaras dengan perkembangan zaman. Kedua, minimalisasi dampak sosial dari pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilaksanakan. Penempatan SDM sebagai pilar pertama mempertegas bahwa SDM menjadi faktor yang sangat penting dalam menopang pembangunan suatu negara. Dengan SDM yang memiliki kompetensi serta produktivitas tinggi, maka negara dapat mencapai pertumbuhan optimal dan juga memiliki nilai daya saing yang lebih tinggi. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM harus dilihat dari 2 perspektif, manusia dan insan yang berkarakter unggul dan manusia yang bersumber daya pembangunan yang sehat. Pendidikan dan produktif. Untuk itu terdapat 5 karakter SDM yang perlu dihasilkan melalui pendidikan dan budaya, yaitu 1. Memiliki karakter kuat. 2. Memiliki multi kecakapan abad 21 dan bersertifikat. Yang ketiga, elastis dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang keempat, inovasi dan kewirausahaan. Dan yang kelima adalah kewargaan global. Bapak, Ibu hadirin peserta upacara yang saya cintai, tahun 2018 ini Indonesia diberikan amanah untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games yang ke-17 yang akan dilaksanakan pembukanya esok hari. Asian Games ke-18 ini mengingatkan kita kepada Asian Games tahun 1962 yang juga diselenggarakan di Indonesia. Pada waktu itu pesta olahraga terbesar kedua di dunia setelah Olimpiade ini menjadi momentum Indonesia dan Dr. Majid Effendi. Menyanyikan Hari Merdeka.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan nadimin. Hamdan wafiyan. Hamdan zidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah anugerah kepada kami, agar kami menjadi hamba-Mu yang mutakin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa orang tua kami, guru-guru kami dan pemimpin kami, serta kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, agar kami menjadi orang yang berguna bagi agama manusia bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami ke jalan yang benar, jalan kaum tinggali bukan jalan kaum mudai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.